warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gang Putra Ripati, mahasiswa dari Bimbingan Konseling semester 6. Di sini saya akan melakukan sesi konseling bersama Teh Amel ya. Sebelumnya saya sudah menerima intake from Teh Amel melalui via WA dan sudah menceritakan beberapa masalah Teh Amel yang sedang dialami sekarang. Oke, sebelum lebih jauh lagi, apakah Teh Amel sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Sudah siap? Oke. Kalau boleh perkenalkan diri dulu biar lebih akrab gitu. Perkenalkan, nama saya Amelia Cimrani. Latar belakang Teh Amel dari mana atau Oh, kuliah saya atau berkuliah di Universitas Siliwangi, jurusan Perbankan dan Keuangan. ngomongnya agak keras ya, bisa? Agak keras ya. Oke, terus selanjutnya apakah Saya maaf. Teh Amel kesibukannya lagi apa sekarang? Sekarang lagi magang sih sama jualan. Nah, Jadi sebenarnya itu sih yang bikin bukan keganggu apa ya bahasanya. mungkin kuliah sama magang gitu. Magang, udah kuliah harus magang terus jualan juga, jadi kan susah banget ya bagi waktu. Oh, susah membagi waktu. Susah bagi waktu. Terus kan magang juga dari pagi sampai malam, kadang sampai malam, kadang sampai sore juga. Belum kan harus jualan. Jualan juga sebenarnya enggak yang aku langsung terjun langsung gitu loh, paling dititipin ke adik aku yang sekolah di SMP. Berarti kan otomatis kalau dititipin ke yang sekolah kan harus jam 7 udah ready nih. Sebelum berangkat adikku udah ready semua. Oke. Nah, berarti aku tuh kan cuma punya waktu setelah pulang magang kan. Kalau boleh tahu magangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kebetulan aku magang di BRI Nagarasari. Jadi emang mulai dari jam 7 pagi juga normal semua. Jadi jam 7, kadang sampai jam 5, kadang sampai jam 8 juga. Sampai Jam 8 malam. Nah, kadang dari sana tuh langsung belanja buat dagang besok. Dan dibikinnya juga malam, kadang sampai jam 1 sampai jam 2. Jadi kurang waktu istirahatnya juga. Jadi susah bagi waktunya itu sih. Oke, berarti dapat disimpulkan permasalahan Teh Amel sekarang teh tentang susahnya membagi waktu magang sama waktu dagang. Terus suka emang bertabrakan gitu, belum nemu solusi kayak gitu ya. Belum nemu solusi. Oke. Tujuan dari konseling kali ini Teh Amel ingin apa? Pengen tahu aja caranya bagi waktu. Harus kayak gimana biar lebih terkonsep gitu loh. Gitu aja sih. Oke, berarti ingin bisa membagi waktu dan ada solusinya ya. Baik, Amel, sebelumnya kalau dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu diri merasa sangat tertekan, kalau misalkan 10 itu kami merasa terbebas dari masalah tersebut. Ada di skala berapa? Susah 4 sih, karena emang sangat itu banget ya. Iya. Emang kayak butuh solusi banget gitu. Bener, soalnya kayak yang kuliah magang terus juga dagang juga kan bukan kemana sendiri, emang ditekan dari keluarga juga kan. Jadi ya emang tertekan aja gitu. Emang sangat tertekan. Tertekan oleh siapa? Oleh semuanya, oleh keadaan. Jadi ya tolonglah bagi waktunya kayak gimana. Terus ya pengen istirahat yang cukup aja sih. Berarti selama ini istirahatnya Amel kurang cukup? Kurang. Okay. Sangat kurang. Karena kan minimal ya maksimal waktu istirahat manusia pada normalnya itu kan 7 sampai 8 jam kan harusnya. Nah, sedangkan aku itu bisa tidur itu jam 1 jam 2 lah setelah semua dagangan beres. Baik. Jadi cuma berapa jam lah sampai jam 7 gitu Bang. Jam 7 kan itu harus udah sampai di sana.
di kantor jam Oke. 7 tuh. Sedangkan siap-siap jam 6. Lalu Iya, jadi paling istirahat 2, 3, 4, 5 4 jam lah ya jatuhnya. terus dampak kerasa apa gitu waktu waktu suka magang tidur jam segitu, terus aktivitas keseharian apakah terganggu kayak gimana gitu? Terganggu sih, karena istirahatnya yang kurang, jadi aktivitas yang akan dilakukan juga jadi kadang ngantuk, kadang males juga, kadang ngaruh juga ke mood yang ya yang awalnya baik-baik aja karena kurang tidur jadi jelek moodnya. Jadi kan ngaruh juga ke sekitar, ke lingkungan, itu aja sih. Oke. Nah, dari semua ini mungkin kita ambil dari Mudi ya. Ketika Teh Amel kurang tidur terus emang datang gitu Budi sudah berubah-ubah. Yang pertama kali Teh Amel lakukan untuk apa ya? Meminimalisir nggak kejadi Mudi itu kayak gimana? Sampai sekarang belum nemu sih cara untuk meminimalisirnya. Cuma kadang pengalihannya ya ke kerjaan itu loh, jadi ngurangin interaksi sama orang-orang. Soalnya kan kalau mood lagi jelek, kalau interaksi sama orang kan jadi kesebar vibes-nya gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalkan tidak positif vibes ya, misalkan mood gue jelek nih, terus ngobrol, jadi kan kayak yang kesannya marah atau gimana. Padahal kita sebenarnya marah sama diri kita sendiri gitu, nggak ke orang itu. Jadi kadang lebih sibukin diri aja sih. Oke. Lalu dari itu Amel lebih terlari ke pekerjaan. Apakah setiap ketika Teh Amel kurang tidur pasti selalu ada Mudi ini, selalu ada tumbuh gitu? Enggak sih, enggak yang setiap saat kurang tidur tiba-tiba moodnya jelek, enggak. Cuma ada kalanya, dan kebetulan lebih sering juga sih, lebih sering moodnya jelek kalau misalkan kurang tidur. Karena kan ada yang banguninnya tuh ada yang baik-baik, ada kadang yang bikin mood kita jelek tuh dari orang sekitar juga sebetulnya, kayak bangun gini ini kan mood kitanya juga jelek kan. Oh ya. Kalau gitu, kalau misalkan Kak bangun, ini magang gitu, oke. Tapi kalau dari awalnya, kalau misalkan dari pagi, dari yang di ngebanguninnya tuh moodnya udah jelek, otomatis kan kesananya juga pasti jelek gitu. Nggak semudah itu ngelurusin mood kita. Berarti dapat disimpulkan ya kenapa Teh Amel dapat adanya mood mungkin dari faktor awalnya itu ketika bangun tidur. Bisa jadi Teh Amel tuh kalau misalkan lagi bangun tidur tuh harusnya kok kayak nggak usah dirusuk-rusuk kayak gitu ya. Jadi kayak udah gitu bangun kayak berarti lebih pengen di sofa gitu ya, nggak kayak militer ya gitu. Dibangunnya lebih pengen yang ya udah Kak bangun, nanti juga bangun sendiri kok. Gitu, kita juga punya tanggung jawab kan. Nggak yang nanti males deh, nggak yang kayak gitu. Oke, kalau misalkan kejadian itu terjadi pada diri Teh Amel, apa yang Teh Amel rasakan? Kayak tadi bangunnya nggak dirusuk-rusuk. Ya moodnya jadi baik sih, jadi kayak ke semua orang yang pokoknya kalau misalkan mood kita baik nih, ke semua orang juga pasti jadi lebih seneng gak sih? Kayak yang nyapa, halo Pak, berangkat ya gitu. Kalau misalkan moodnya gitu, yaudah mau berangkat, yaudah nggak nyapa sama sekali karena males. Kalau selanjutnya Teh, kan jadi Teh Amel bilang susah bagi waktu dalam pekerjaan. Nah sebelumnya Teh Amel pernah nggak sih kayak ada satu momen ketika emang bisa banget buat ngebagi waktu? Ada waktu kalau pulang kantornya itu jam 5. Karena kan itu termasuk sore lah untuk orang kantoran, pulang jam 5. Emang normalnya jam berapa? Harusnya jam 5 sih, cuma kadang ada yang sampai malam gitu loh, ada lembur. Nah kadang aku tuh karena males di rumah jadi gue lembur. Jadi jam 5 tuh udah pulang, terus langsung belanja kan pada saat itu juga jam 5.
terus langsung ngerjain, paling ngerjain dagangan cuma sampai jam 10 lah. Jam 10 cukup istirahat juga sampai pagi. Oke. Berarti di sini tuh lebih susah Bisa di pos dulu, ada yang Apa? masuk. Oke, tadi kan tadi Tama itu bisa ketika situasinya pulang jam 5 sore, terus Langsung belanja, belanja langsung ngerjain semuanya, jadi paling cuma sampai jam 10 lah. jam 10, terus tidur Tama juga. Ya nggak tahu sih, karena kebiasaan kali ya. Mm-mm. Jadi emang jam 10 tuh susah tidur. Kalau jam 10 paling tidur kena jam 11 jam 12 lah. Kalau misalkan pulang jam 5 sore, pasti tidurnya tuh jam segitu, mentok-mentok jam 12. Mentok jam 12. Kayak beda sama halnya kalau misalkan ada lembur itu jam 8, bisa sampai jam 1 seperti Ya. itu. Jadi kan kalau kayak gitu kan kepaksa ya. Jadi kalau dibilang ngantuk. Oke, jadi emang kayak kekejar waktu banget Heeh. gitu ya teh. Beda sama yang jam 5 sore. Beda. Oke. Kalau jam sore. Bisa dibayangkan ketika Teh Amel pulang dari sesi konseling ini, terus Teh Amel pulang ke rumah dan tidur. Terus ketika bangun pagi-pagi, permasalahan Teh Amel ini semuanya hilang gitu. Jadi Teh Amel bisa membagi waktu kayak antara magang sama dagang teh, ya udah bisa produktif banget kayak gitu. Terus sangat produktif kayak gitu ya. Nah lalu setelah terbangun masalah itu sudah tidak ada kan. Nah, apa yang terjadi pada diri Teh Amel ketika Teh Amel bisa merasakan bisa ngebagi waktu sangat produktif gitu? Apa yang Teh Amel harapkan itu terjadi pada hari itu? Oh, ya moodnya jadi baik sih. Jadi semua aku tuh kan seneng kalau misalkan orang tuh ngerasain mood baiknya aku gitu. Jadi kayak emang aku tuh orangnya suka nyapa orang lain. Oke. Jadi kayak kalau misalkan mood aku baik, otomatis kan aku nyapa. Kadang aku mood buat beliin makanan orang lain, terus bikin orang lain senyum, itu salah satu mood baik dari aku gitu. Kalau moodnya negatif, boro-boro mau nyapa, boro-boro mau beliin makanan, siapa aja gue gak mau. Jadi ya impactnya itu sih. Oh, jadi impactnya ketika Teh Amel bisa bagi waktu itu moodnya jadi lebih baik kepada orang lain juga. Emang sulitnya ngatur mood sih, permasalahan gedenya tuh ngatur moodnya sih. Mengatur mood. Oke, berarti kan tadi ketika Teh Amel moodinya udah kelihatan banget baik kan, bisa bagi waktu. Terus siapa sih orang pertama yang tahu itu bahwa Teh Amel kan mengalami perubahan dari hari-hari sebelumnya? Oh, pacar saya. Pacar Teh Tentu. Amel. Oke. Pacar saya. Terus? Karena dia sangat terimpact oleh mood saya. Kayak kalau misalkan kalau moodnya bagus kan, dia biasanya anak-anak muda pagi sayang bla 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 bla. Kalau moodnya lagi jelek enggak, langsung marah. Kamu ngapain ini? Kamu kemana hari ini? Oke, seperti itu. Berarti orang pertama yang tahu bahwa ada perubahan itu pacarnya Teteh sendiri ya. Yes. Lalu ada lagi? Enggak. Tapi emang biasanya serumah juga pasti bakalan tahu sih. Soalnya kan tadi aku bilang kalau mood aku jelek, semua kena juga gitu. Nah, jadi pasti orang rumah juga ngerasain. Contohnya? Nah, contohnya kayak mama, kayak adik-adik aku, kayak teteh, pasti ngerasain sih. Soalnya aku kalau mood jelek nggak nanya sama sekali. Jadi dulu banyak diam. Berarti kan tadi Teh Amel bisa, berarti Teh Amel hebat ya. Di sini Teh Amel bisa apa ya, membuat diri Teh Amel menjadi lebih baik dari sebelumnya karena bercerita tentang ini. Gimana perasaannya setelah berada di rumah seperti ini? Gimana perasaannya saat? Saat tadi menceritakan perasaan tadi. Lumayan sih.
lumayan ada teman sharing. Oke. Iya, soalnya nggak pernah ngobrol sama orang. Gak pernah ngobrol sama orang. Oke, lalu. Iya, maksudnya ngobrol tentang mood ini Mm-mm. itu nggak pernah sih. Kayak cowok aku juga tadinya cuma beda dua mood. Iya, cowok aku tahu, cuma kan dia beda ya, beda konteks gitu loh. Kalau misalkan beneran konseling sama ngobrol gitu kan beda. Cuma baru sekarang sih. Baik. Sama sih. Berarti kan permasalahan terbesarnya itu ada di bagi waktu sama moody. Nah, di sini saya berarti akan membahas dulu untuk permasalahan membagi waktu ya. Nah, sebelumnya dari diri Teh Amel, menurut Teh Amel gitu, gimana? Apakah pernah ada atau niatan buat cara ngebagi waktu gitu? Kayak melakukan apa kayak gitu? Enggak sih. Enggak, soalnya itu aja juga udah lumayan menyita waktu saya. Jadi nggak ada niatan buat nambahin kegiatan. Bukan, maksud saya bukan nomor kayak tapi apa ya, mau biar bisa lagi ngebagi waktu gitu. Teh Amel apakah pernah melakukan sesuatu gitu? Oh, kayak nyebutin kerjaan biar cepat beres gitu. Menggang. Terus sih kadang juga karena telat belanja buat dagangan kan, jadi lebih malam kan biasanya. Nah, untuk ngatasin itu biasanya jadi belanjanya tuh lebih ke sore gitu loh. Kadang nggak sama aku belanjanya, kadang sama mama, nanti aku yang kerjain gitu. Oh, jadi saling berganti caranya bagi waktunya seperti itu. Apakah ada lagi? Oke, seperti itu ya. Mungkin tadi Teh Amel juga menceritakan bagi waktunya teh sama mama untuk saling ke pasarnya, terus sama adik juga dibantuin. Kalau boleh tahu mungkin shiftnya itu ada waktunya? Enggak, jadi emang kalau yang bikin makanan itu emang semua aku pure. Oke. Kalau yang jualin emang adik aku. Jadi ya gitu sih, cuma gitu aja. Berarti Nggak ada shift yang ganti jualan, ganti bikin nggak ada. oh, jadi emang udah ada bagi-bagi kayak gitu. Nah, udah ada. Emang Amel bagi di dapur. Ya, yang bikin. Nah, yang di depan mah ada. Apa Teh Amel pernah juga di depan? Kalau di depan pernah, tapi kalau jualan kayak di SMP nggak pernah sih. Kayak di sekolah gitu nggak pernah. Oh, cuma di sini aja jalannya. Kalau aku, kalau adekku kan di sekolah. Oh, di bawah juga. Dibawa ke sekolah. Oh, terus yang susah membagi waktunya itu waktu yang di sini berarti? Iya. Yang di rumah. Yang bikin makanan itu kan. Oke. Menurut Teh Amel, ya, bagaimana cara untuk menjadi lebih baik dan bisa membagi waktu? Nah, nggak tahu. Menurut Teh Amel? Ya paling nyelesain kerjaan lebih awal ya. Oke, terus? Ya mau gak mau berarti gak usah nungguin belanja, gak usah nungguin saya pulang buat belanja. Jadi udah itu diserahin aja ke mama kalau misalkan buat bagi waktu. Tentang perbelanjaan mah buat mama aja. Terus? Udah itu aja sih kalau menurut saya. Baik, mungkin ini adalah PR untuk minggu berikutnya. Di sini kan ada jadi Teh Amel juga hebat gitu ya, ternyata dari permasalahan Teh Amel juga bisa ngasih solusi kepada diri sendiri. Buktinya ini Teh Amel bisa nyebutin beberapa solusi. Yang pertama itu nyelesain kerjaan lebih awal, terus yang kedua kalau belanja emang kalau bisa mah mama gitu. Mungkin tambahan dari saya, Teh Amel bisa membuat schedule tentang aktivitas magang di kantor sama
belanja terus sama dana. Mungkin segitu untuk sesi konseling kali ini. Kalau boleh tahu ada perubahan nggak dari skala 1 sampai 10 tentang selama ini, tentang konseling sesi 1 ini? Ya adalah 6. 6. Kenapa bisa seperti itu? Ya, soalnya kan udah nemu solusinya, ada solusinya. Ya, Alhamdulillah. meskipun ya solusinya kenapa? 3. Oh iya 3. Oke, berarti seperti itu aja teh. Terima kasih sudah mau sesi konseling satu sama saya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirain tuh